tangan. Ya, betul, orang banyak bertentangan, banyak menyalah-nyalakan orang itu pada tidak. Belum banyak membaca Bapak dan Saudara sekalian. Malam ini kita akan mengkaji rahasia-rahasia salat. Kenapa salat wajib dikaji? Karena salat pertama siang agama. Yang kedua salat kunci surga. Tidak bisa masuk surga kalau tidak bagus cara salat. Jadi kita salat asal-asalan tidak bisa masuk surga. Karena salat itu konsentrasi, harus dipelajari. Ulama Mesir memahami ilmunya salat itu 371 ilmunya. Pertanyaan, sudah pernah kita pelajari itu 371? Dan memang tidak banyak orang bisa bawakan seperti itu. 371 ilmunya salat. Bahkan ada buku pernah saya baca karena Syekh Mahmud Al-Misri, ulama Mesir juga itu 500 lebih salat. Beliau memasukkan di dalamnya istinja. Begitu penting istinja masuk rahasia salat. Bahkan itu yang pertama dibahas dalam buku ini. Ada bukunya semua di rumah saya. Bapak dan saudara sekalian, sekurang-kurangnya orang awam dia harus memahami lima konsentrasi. 4 dalam salat, 1 sesudah salat. Ini kita harus perbaiki. Tapi ini pun masih salatnya orang awam. Artinya kalau sudah lima dilakukan orang awam, itu sudah diterima salatnya insya Allah. Orang awam. Kalau kita bukan orang awam, kita orang saleh, orang salihah. Kenapa hampir setiap malam kita dengar dakwah? Nah, itu orang-orang rajin dengar dakwah itu orang saleh. Dan jangan surga yang rajin dengar dakwah. Dan rajin belajar agama. Seperti salat. Ramai kalau salah, cara salat tidak bagus. Nanti diperiksa tidak ada. Dan semua saudara saja. Pertama diperiksa tidak ada kan salat. Ini tidak taman apabila salatnya bagus, penuh dengan ilmu, ruku, penuh dengan ilmu, tidak penuh dengan ilmu, sujud, penuh dengan ilmu, duduk di antara dua sujud, penuh dengan ilmu, bertahiyat, bersyahadat, penuh dengan ilmu, memberi salam, penuh dengan ilmu. Jadi sini semua ilmunya salat itu. Kalau ini yang salah, 5 kali bisa satu malam salat. Betapa rugi kita kalau ini yang tidak diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau puasa ya hanya 1 bulan dalam 1 tahun, tidak terlalu. Maksudnya kita tidak terlalu banyak melakukan. Haji 1 kali naik, 1 seumur hidup saja. Dan 2 kali itu mengambil haknya orang. Ini Bapak dan Saudara sekalian, kalau ini salah yang tidak benar, 5 kali 1 hari kita salat, ini baru salat wajib. Kalau 1 bulan berapa? 150 kali kita salat wajib 1 bulan. 1 tahun berapa? 1 tahun ya 1.800 kali kita salat 1 tahun. Ini baru salat wajib. 10 tahun berapa? 20 tahun berapa? Kalau ini yang tidak benar, kita akan rugi sekali. Makanya banyak orang rajin supaya dia masuk neraka. Kenapa belajar dia? Kadang-kadang itu semua. Bapak Ibu sekalian, jadi malam ini, subuh ini saya akan membahas 5 konsentrasi. Ini menurut orang awam, orang biasa. Ya. Dia harus melakukan 4 dalam salat, 1 di luar salat. Yang pertama, sebelum kita takbir, kita mulai konsentrasi. Al-Ghazali mengatakan, "Tawajjuh bil qalbi ila Allah." Hadapkan hatimu kepada Allah. Sebelum kamu takbir ihram, hadapkan dulu hatimu kepada Allah. Jangan takbir kalau kamu tidak merasa dirimu dilihat oleh Allah. Coba. Ini orang awalnya, Pak. Belum orang saleh seperti kita. Makanya dianjurkan kita membaca doa. Ada doa dibaca lagi sebelum salat supaya dia diganggu oleh setan. Karena setan itu pintar sekali, luar biasa pintarnya setan itu. Kalau Allah dia mesti salat subuh. Kalau setan tidak menginginkan, tahu saja masjid dulu di rumah bisa salat. Tapi tetap kita mesti karena kita sudah terbiasa dan tidak merasa nikmat kalau di rumah tak salat. Kita berkata biar silakan ke masjidnya. Sebentar sudah sembahyang itu seret kedua. Seret iblis keluar. Kenapa? Dia tidak mau kita dengar dakwah iblis. Seret keluar. Makanya banyak orang seperti itu, Pak. Dibawa oleh setan keluar. Setannya sendiri. Iblisnya sendiri yang membawa dia keluar. Karena tadi gagal kita sudah tidur. Bangun subuh dia gagal. Jadi seperti kita. Jadi pertama itu konsentrasi.
Ada doa dibaca nanti kalau kita mau takbir supaya tidak diganggu setan. Doanya ini ada dalam Al-Quran. Kalau tidak salah perlu saya tuliskan. Jadinya mungkin banyak menghafal sih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi, a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Tuhan, berlindung kepadamu dari gangguan syaitan. Dan aku juga berlindung kepadamu agar syaitan tidak hadir di dalam hatiku. Sudah itu baru kita baca. Usalli. Bagi orang yang salli, bagi yang salli tidak apa. Karena salli itu hanya sunat. Yang salah yang tidak sembahyang. Salli. Sunat duha misalnya kan dua sunat. Rakatain lillahi ta'ala. Masukkan niat di dalam kita. Secara bersamaan. Indah takbiratul ihram. Pada waktu, pada saat kita takbir, Allah, saya berniat. Salah sunat dua rakaat karena Allah. Akbar. Nah, begitu. Kalau saya pakai adaan, pada salah sunat itu tidak ada adaan. Berkali-kali saya kemukakan. Tidak ada adaan pada salah sunat. Lain orang kalau kurang ilmu, semua pakai adaan. Hanya 6 salat pakai adaan. Dan lainnya tidak ada adaan pada salah sunat. Dan sunat kedua rakaat lillahi, bukan adaan lillahi ta'ala. Karena adaan artinya, itu bahasa Arab, adaan artinya salat wajib dilakukan pada waktu itu. Sementara dilakukan wajib. Masukkan di situ konsentrasi. Niatkan dalam salat. Innamal amal binniyat, sesungguhnya amal itu. Ayat, innamal syatu amal binniyat. Yang maksud itu harus bersama niat. Tidak sah salat, tidak sah amal kalau tidak disertai dengan niat. Paling penting adalah salat. Banyak sekali orang salat tidak berniat. Tidak. Kenapa tidak? Dia tidak pernah belajar kepada ulama. Coba kita menghadap pada ulama. Pasti najari itu niatnya salah. Ya. Menghadap istinja najari semua. Nah, ini tadi yang saya melihat itu pertama konsentrasi. Makanya dipejamkan mata. Allahu Akbar. Nanti Akbar baru dibuka kembali. Jangan dipejamkan mata terus. Makruh. Ini yang pertama. Sudah baru kita baca kita. Pernyataan dari apa? Kebesaran Allah. Inna salati wa nusuki. Sesungguhnya salatku. Wa nusuki amat ibadahku wa mahyaya hidupku. Wa mamati matiku. Lillah. Keseratan kepada Tuhanku. Kalau Allah menjawab, saya terima. Jadi kita baru baca doa kita sebelum terima salat kan. Kita baca kita. Kayaknya lagi mengajurkan doa kita. Ya. Karena ulama itu ada mengatakan doa kita itu wajib. Tapi secara umum, ittifaq ulama doa kita adalah sunnatul muakkadah. Profesor Dr. Mutawalli Syahral Bantan Rektor University Al-Azhar Mesir, Kairo, diwajibkan dan tidak. Oh, dalam bukunya. Ada bukunya di ruang khusus. Jadi hadirnya saya melihat orang terpintar di Mesir itu. Dia wajibkan dan tidak. Dia bagaimana dia baca itu kalau wajib, berarti tidak asal sembahyang. Banyak orang pada itu. Makanya banyak orang sembahyang, itu sekali sembahyangnya. Kita baru macam kita, sudah ruku. Baru bersamaan kita, Allah Akbar. Saya wajib kalau mereka tidak baca di kita. Atau baca kita tapi foto. Bahkan ada orang tidak ada panggung. Kesempurnaan salat itu semua. Kita harus lengkap dengan kita. Lupa buka salat. Ya, makanya itu Al-Ghazali mengatakan kamu harus menghadapkan tubuhmu di Baitullah, hatimu kepada Allah. Itulah sebabnya dalam salih kita menyatakan itu, kita memberikan pernyataan. Usalli pada zuhri arba'arakat mustaqbil kiblat, menghadap. Badan kita menghadap betul. Bagi orang paham. Kalau tidak paham, tidak ada masalah. Kenapa? Mereka itu pendek ilmu. Semuanya dalam pandangan dia saja. Kemudian sudah itu, takbir baru kita menghadapkan hati kita lain kepada Allah. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda. Sesungguhnya aku menghadapkan hatiku kepada Tuhanku yang menciptakan langit dan bumi. Luar biasa bahasanya. Hanya kita tidak paham. Sebenarnya orang salat tidak baca dikit. Dikit tidak baca. Afdal salat. Makruh orang tinggalkan kita. Menurut ulama. Makruh salatnya. Kenapa? Karena dia tidak memberikan pernyataan di hadapan Allah bahwa dia menghadapkan hatinya kepada Allah. Tuhan menciptakan langit dan bumi. Ini bapak sekalian. Baca dikit pelan-pelan. Yang tidak baca dikit adalah orang masbuk. Itu tidak boleh. Ya, misalnya kita masbuk itu. Sudah imam baca Fatihah. Jangan baca kita boleh. Pelanggaran itu. Wa idza qira al-Qur'an fastami'u, apabila Al-Qur'an dibaca, Fatihah dibaca, fastami'u, dengarkan saja menurut Al-Qur'an. Wa asitu diam, kita disuruh diam kalau imam baca Fatihah. Gugur di kitanya orang yang masbuk. Siapa suruh kita lambat? Nah, yang baca ketiga itu
sebelum imam baca Fatihah. Makanya imam yang baik yang tidak cepat sekali baca bertitanya ada kanji. Dalam waktu 10 detik selesai bertitanya. Tidak boleh harus dibaca baik supaya seolah-olah memberikan kesempatan makmum menyelesaikan bertitanya semua berita baca Fatihah. Ini bapak dasar itu hasilnya salah. Itu konsentrasi pertama. Dan dianjurkan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim hanya pada rakaat pertama saja. Menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Abu Hanifah setiap satu rakaat dianjurkan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum baca Fatihah. Ya, Imam Syafi'i cukup awalnya saja. Kalau sudah baca rakaat pertama itu sudah termasuk di sunnah yang kedua, ketiga, keempat masuk di situ. Aku mengatakan, "Idza qara'ta al-Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonirrajim." Itu dasarnya. Tapi engkau membaca Al-Quran, termasuk Fatihah, maka engkau membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Konsentrasi kedua adalah pada kita baca iyyaka na'budu. Kalau tidak semuanya bisa dihafal artinya Fatihah, maka cukup satu saja ayat iyyaka na'budu. Hanya kepada Tuhan kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in. Dan kepada pula kami minta pertolongan. Cukup itu. Tapi kalau bagusnya kalau mulai bismillah tidak bisa hafal artinya. Itu kata Profesor Dr. Mabiulus. Tidak boleh orang khusus Arabnya kalau tidak paham artinya Fatihah. Bagaimana bisa? Tidak paham artinya. Saya baca Fatihah baru mobilnya dia ingat. Tidak bisa. Baca Fatihah baru apa rumahnya dia ingat. Tokonya dia ingat. Jadi ia kena abudu kepada Allah Tuhan kami menyembah. Hati begitu. Tak puas dari ketua hati. Harus diucapkan lidah dia hati dalam. Ia kena abudu kepada Allah Tuhan kami menyembah. Secara bersamaan dalam hati itu. Wa iya kena saja kepada Allah kami minta pertolongan. Coba itu saja. Konsentrasi ketiga adalah pada saat kita membaca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah. Satu saja Allah. Keluar. Menurut Imam Bukhari, illallah itu baru keluar. Itu Nabi kan tahiyat, dia genggam tangannya. Membentuk 53. Ini 3. Bahasa Arab. Ini 5. Kalau saya orang menggenggam ini betul. Nanti illallah berkeluar. Imam Bukhari Bapak dan sekalian. Ada orang keluarnya nama itu bisa juga. Bisa juga. Ada orang memahami seperti itu. Tapi akhdalnya dengan Imam Bukhari berhadis ini illallah. Hanya satu Allah. Tidak dua, tidak apa tiga. Wa asyhadu anna Muhammadan dan aku bersaksi Nabi Muhammad abduhu wa rasul. Hambanya Allah dan rasulnya. Itu syahadat ketika Nabi sudah terima salat. Sebelum salat diwajibkan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar rasulullah. Terus setelah Nabi diundang ke langit menerima salat, ditambah abduhu. Kenapa? Subhanalladzi asra bi abdihi. Undangan Nabi menerima salat. Maksud ya Allah, Tuhan memperjalankan abdi hamba-Nya. Itu semua rasa salat. Kalau orang paham. Nah, jadi itu kalau kita syahadat, kita jangan sama takdir Allah. Terus saya baru buka supaya konsentrasi. Jangan syahadat baru sandalnya diingat. Ya sumpah sandalah Allah. Nauzubillah min dzalik. Kita harus semakin bagus cara kesalahan. Apalagi matua nih, kan? Matua nih, kapan kita perbaiki ibadah kepada Allah? Jangan itu terus. Dari kecil sampai tua itu terus ilmunya tidak bertambah. Dan keempat konsentrasi adalah tidak salam. Pada kita memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana konsentrasi kita lihatkan diri kita keluar dari salam. Kata Syekh Muhammad Yus, "Yusannu niatul khuruj min as-salam." Disunatkan orang kalau memberi salam ke kanan, disunatkan niatkan diri keluar dari salam. Sesudah berniat memberi salam kepada malaikat dan seluruh umat Islam sampai anak, ya, katakan diri tak keluar dari salam. Supaya salatnya tidak dibawa masuk WC, ya, dibawa pergi berak. Jadi anjurkan kita berniat keluar dari salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hati kami lalu. Sekejap, tidak perlu lama. Ya, Assalamualaikum. Jadi assalamualaikum dulu baru menoleh. Jangan menoleh baru assalamualaikum, itu terbalik. Masih banyak kali orang sebanyak. Menoleh dulu, baru salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masih sembahyang dia menoleh, batal salat.
harus assalamualaikum dulu baru menoleh. Artinya sudah mesti salat begitu menoleh tidak paham. Itu kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam salat, termasuk salat itu ada 5 kesalahan di situ. Berpotensi orang melakukan kesalahan 5 di situ. Satu rukun ke-12, tapi bisa 5 kesalahan. Pertama, dia menoleh dulu, baru mengucapkan assalamualaikum. Itu salah. Salam dulu baru menoleh. Yang kedua, ikuti imam, salam ke kanan, salam ke kiri. Ini juga banyak terjadi. Pertama kali Jumat, imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu toleh ke kanan. Tidak boleh, pelanggaran itu. Itu ketika makmum, nanti bersalam ke kanan, kamu selesai imam ke kiri. Mungkin di sini masih banyak begitu. Itu sama imam. Ketika imam lama begini, selesai di belakang, baca belum. Karena ada juga imam begitu, Pak. Lama sekali begini, setengah jam. Selesai orang di belakang, imamnya belum. Nah, ini juga kesalahan dilakukan imam. Sekejap saja, seperti ini maka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus lama sekali. Kan dia saja di dalam hati. Keluar dari salat. Memberi salam kepada malaikat. Kedua, salam ke kiri. Jadi saat imam ke kanan, ke kiri, baru kita mulai ke kanan. Soalnya sebentar Jumat, banyak sekali salah itu. Bagus itu. Yang ketiga, kesalahan kita lakukan dalam memberi salam, yaitu bergerak badan. Tidak boleh. Hanya kepala bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita lihat. Dan kita boleh lihat. Campur ya sebagian. Oleh warahmatullahi wabarakatuh. Lihat banyak cicak. Hatinya banyak cicak. Dan ini salahnya dari cicak. Tapi ada topik, ada dua topik. Kita harus menunjukkan kepala. Karena malaikat yang kita salami ada di sini. Mayal sejuk yang kau lihat dari Rasul Asih ada di samping kita karena kita malaikat yang mengawasi kita. CCTV-nya ada itu. Luar biasa. Tidak bisa salah, tidak bisa. Kalau CCTV yang kita pasang masih bisa salah. Mereka kalau pencurinya pintar, nah lalu lepas ke situ misalnya. Nah, ini hadirnya saudara. Kemudian keempat adalah salam banyak kita lakukan, ya, menggerakkan badan, membalik-balik tangan itu juga tidak boleh. Ya, saya pernah ditegur selama pari-pari. Ya, masih saya di Mongkos itu, bapak saya tahu, belum paham. Ya, tegurkan, karena kalau balik-balik tangan. Yang saya dengar dari orang, katanya dibuka surga. Ya. Ulama itu mengatakan, siapa bilang? Mana hadisnya? Tidak ada hadisnya. Akal-akalan ini. Ya. Ada hadisnya Pak itu. Menurut hadis Nabi itu surga sudah terbuka sebelum kita salat. Baru kita berudu. Mentawak dapatkan udu siapa berudu. Lalu baru cara udunya. Maka dibukakan oleh Allah. 8 pintu surga. Lepas berudu ini. Kalau bagus cara udu. Ya, saya terbuka. Tidak perlu balik-balik kanan. Tidak ada syariatnya begitu. Jangan dia. Tidak bisa. Itu namanya perbuatan makruh ya. Tapi kalau orang yakin buka surga bisa menjadi haram. Tapi tidak punya. Dasar pun tidak ada perintah seperti itu. Semuanya orang seperti itu jangan. Baik lagi. Ini Bapak dan Saudara sekalian. Kemudian, jadi itu dalam salat. Kemudian di luar salah satu ketika kita membaca wirid, konsentrasi. Jangan tidak baca wirid. Kembali orang yang salah langsung berdiri, langsung lompat. Kayak pencuri, sudah ambil barang langsung hilang. Jangan itu. Nabi berkali-kali menegur sahabat-sahabat. Ada orang seperti itu. Jadi Madinah. Nabi perhatikan, Nabi tidak tegur kalau satu kali. Nanti berkali-kali tidak lakukan, baru Nabi sumpah dipanggil lagi. Panggil. Sudah 3 hari berturut-turut. Yang malam berturut Nabi perhatikan, sudah salat maghrib, langsung dia pergi. Nabi katakan, Umar, kan Umar tidak tuang, dari berani ya. Kalau bakar itu kata di sini, itu terbakar. Umar, kau panggil. Panggil. Panggil kita. Nabi katakan, saya punya kita perhatikan sudah 3 malam. Salat maghrib, salat isya, kita selalu keluar tidak berdoa. Tidak mau kita berdoa sama kita, kata Rasul. Apakah Anda tidak mau berdoa bersama saya? Pada Amri ya, diterima. Karena doa sendiri tidak diterima doa. Kalau banyak orang, kecuali memang sendirinya ya, berdoa. Ya, tapi kalau banyak orang tidak mau berdoa sendiri, itu satu aliran sesat juga tuh. Bertentangan Al-Quran. Bertentangan Al-Quran. Surah Ghafir ayat 60. Ada sih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uuni. Kalau orang pernah belajar bahasa Arab, ud'uuni itu jama. Semua disuruh berteman kita saat berdoa. Ud'uuni, berdoalah kalian semua kepada aku. Astagfirullah, aku akan terima doa-doa. Makanya kita dulu kan sudah salah kita baca ini dulu kan.
Sudah baru baca. Istighfar, baca subhanallah, 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 subhanallah. 33. Jadi dalam itu, ya bisa kurang. Hanya dipakai ini. Tapi 33 kalau pintar cuma itu 33 juga. Kalau pintar dia, kecuali dari pintar dia bisa lebih, bisa kurang. 33, 33, 33 sebelum 9, tambah 1. La ilaha illallah syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa lahu syakir. Itu juga 100. Ada semua itu. Jadi Bapak-Bapak sekalian, ada dalam internet itu. Saya pernah lihat internet itu. Subhanallah, caranya ada internet itu. Sekarang sudah canggih Bapak dan Saudara sekalian. Nah, jadi kita konsentrasi di dalam membaca wirid. Oh, ini. Kalau suruh kita baca wirid, budi sekali. Ya, karena itu dianjurkan membaca-baca. Ada doa panjang umur, suruh itu dibaca. Doa ayat terakhir surat Taubah. Doa panjang umur itu. Itu apa itu tambah dalil. Kata ja'akum rasulun min anfusikum. Mau panjang umur baca doa ayat terakhir surat Taubah. Itu salah Rasul dibaca 7 kali. Langsung berusaha. Bertemu lagi 128 tahun. 128 tahun dia baru meninggal dunia. Itulah. Dan terbukti. Bukan mengkosong. Murtad Daud 99 tahun umurnya. Meninggal. Murtad Sisi Batu 85 tahun. Panjang semua. Kenapa? Dia belajar sama ulama. Ada gurunya ulama. Dan saya muliakan. Ada juga. Doa dibaca subuh juga itu. Membuka pintu rezeki. Ya, pada surat Al-Talaq ayat 2 dan ayat 3. Membuka pintu rezeki. Dia nak kasih hasil. Nama itu. Asal rajin mencari uang. Dan hanya baca makin tidur. Itu. Rajin mencari uang. Baca itu. Omega takilah. Ya ja'allah makhrajan. Ada semua Al-Quran juga. Ini yang luar biasa Bapaknya Saudara sekalian. Kemudian kita selesai. Baru berdoa. Usahakan bersama imam. Ya. Menyatukan tangan. Menurut Profesor Dr. Harudi. Ulama Mesir. Berkebahasa Malaysia. Ya, saya banyak belajar sama beliau. Itu Nabi menyatukan tangannya kalau berdoa. Bukan begini. Ya, Nabi tidak pernah lakukan. Kenapa? Secara logika, kalau begini, ini kan minta. Ketika Allah memberikan sesuatu pada kita, kira-kira mana baik kalau begini atau begini? Mana banyak? Tidak dapat. Begini kan, sama dengan Pak Jalan muncul di jalan. Banyak yang jahat atau begini, serta ada semua. Itu logika. Islam itu logika. Satukan tangan. Yang kedua, kenapa Nabi menyatukan tangannya? Karena beliau ingin membatasi pandangannya. Karena Nabi mengatakan, Inna Allah la yaqbalu du'an fi qalbi sahil lahin. Allah tidak terima doanya orang lalai hatinya. Makanya batasi pandangan begini supaya tidak ada diri lain kecuali ini saja di antara dua tangan. Kalau kita minta rezeki pada Allah, kita mau beli motor misalnya, bayangkan motor di atas tangan di situ. Honda misalnya kan? Atau kita mau beli mobil, bayangkan mau di apa? Bayangkan kalau pergi cari uang, rajin tuh cari uang supaya bisa beli mobil. Agar 10 mobil di atas ini, barangnya kalau tidak bisa cari uang, tidak bisa ada. Ini rahasianya, Pak. Masih banyak rahasianya. Jadi 5 konsentrasi dalam salat, 4 dalam salat, 1 sesudah salat berdoa. Mudah-mudahan kajian kita malam ini menjadi kajian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita pelajari sub ilmu dan ilmu yang bisa kita amalkan bersama. Wallahu a'lam bishawab. Amin amin amin. Bertakabbal min innaka tasma'u. Subhanallah innaka tatabbur ilmu lana wa qamna innaka ta'ala ghafurur rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya rahmatka ya arhamar rahimin al-fatihah. Ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.